Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan kasihi. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita berefleksi bersama saya, Penatua Mardianus Modo. Sahabat, tema kali ini adalah menjadi manusia baru. Teks firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat, ayat 17 sampai 24. Sahabat bisa membaca dengan lengkap teks firman Tuhan yang kita refleksikan pada hari ini. Yang menjadi ayat bahan refleksi kita diambil dari ayat 22 yang berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sekilas kita melihat kehidupan jemaat di Efesus. Kota Efesus adalah sebuah kota besar dengan jumlah populasi penduduknya yang banyak. Pusat perdagangan yang ramai, sehingga banyak jemaat di Efesus hidup dalam kedagingan. Mereka mau menerima keselamatan dalam Yesus, namun enggan berpisah dengan hidup lama mereka yang dipenuhi hawa nafsu dan kedagingan. Mereka beriman dengan keraguan, sebab mereka masih terpaku pada berkat lahiriah yang ternyata tak kunjung mereka dapatkan ketika mereka mengikut Yesus. Mereka menjadi bodoh dalam tanda kutip. Jemaat di Efesus sebetulnya jemaat yang terpelajar, tetapi mereka menjadi bodoh ketika mendengarkan berbagai tawaran para penyembah dewa-dewi yang bisa memberikan apa yang mereka mau secara instan. Dari kehidupan jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus menulis surat dengan maksud agar pembaca, yakni orang-orang yang sudah menyatakan diri untuk mengikut Yesus, sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan senantiasa terus belajar tentang kebenaran firman-Nya yang bertumpu pada dua pengajaran, yaitu pengajaran yang pertama bagaimana kita ditebus oleh Allah, dan pengajaran yang kedua bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang tertebus. Tema kita pada saat ini menjadi manusia baru. Kata baru diterjemahkan dari kata kainos yang mengandung arti tidak pernah ada sebelumnya, terus-menerus dibaharui, dan pembaruan yang dari dalam. Menjadi manusia baru berarti kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita menanggalkan manusia lama. Orang lain harus bisa melihat dan merasakan perubahan yang kita alami. Menjadi manusia baru berarti mau dengan tekun belajar dan menerapkan ajaran Kristus yang membuatnya tidak lagi terpengaruh oleh tawaran dunia. Menjadi manusia baru itu harus diawali dari dalam diri. Hati yang baru yang bersinar, bukan hanya berubah tampilan luarnya saja. Sahabat, menjadi manusia baru yang menjadi tema kita pada refleksi hari ini. Kata baru diterjemahkan dari kata kainos yang mengandung arti tidak pernah ada sebelumnya, terus-menerus dibaharui, dan pembaruan yang dari dalam. Menjadi manusia baru berarti kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita menanggalkan manusia lama kita.
Orang lain harus bisa melihat dan merasakan perubahan yang kita alami. Menjadi manusia baru berarti mau dengan tekun belajar dan menerapkan ajaran Kristus yang membuatnya tidak lagi terpengaruh oleh tawaran dunia. Menjadi manusia baru itu harus diawali dari dalam diri. Hati yang baru, yang bersinar, bukan hanya berubah tampilan dari luarnya saja. Sahabat, saya mengilustrasikan manusia yang baru dan manusia yang lama. Saya mengilustrasikan ada dua lingkaran berwarna hitam dan berwarna putih. Warna hitam menggambarkan manusia lama dan warna putih menggambarkan manusia baru. Warna ini jauh berbeda, sangat berbeda, hitam dan putih. Yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus adalah jemaat Efesus memang hidup dan mengakui Kristus sebagai penyelamatnya. Namun, jemaat Efesus masih hidup dalam kehidupan manusia lama. Dua lingkaran ini beririsan sehingga menghasilkan warna abu-abu. Warna abu-abu sering kita identikan dengan warna yang tidak jelas atau kondisi yang tidak pasti. Bisa dikatakan kehidupan jemaat Efesus beriman dengan keraguan. Dan mereka cenderung untuk berbalik ke manusia lama ketika menghadapi cobaan. Manusia lama dan manusia baru tidak boleh beririsan. Kita bisa melihat manusia lama kehidupannya penuh dusta, penuh perjudian, pencurian, hawa nafsu, ketidaksetiaan, percabulan, kenajisan, keserakahan, kejahatan, fitnah, kebencian, dendam, dan yang lainnya. Sedangkan manusia baru kehidupannya mengasihi, mengampuni, penuh sukacita, kerendahan hati, kelemah lembutan, dibaharui terus-menerus, meninggalkan manusia lama, penguasaan diri, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, dan damai sejahtera. Mari kita menanggalkan manusia lama kita. Apakah kehidupan kita ada di manusia lama? Jika masih, mari kita menanggalkan manusia lama kita. Warna hitam dan putih tidak boleh saling beririsan. Hitam dan putih harus terpisah. Namun, hitam dan putih ini tidak boleh masih melekat dalam satu. Mereka harus benar-benar dipisahkan. Jadi kehidupan kita tidak akan kembali lagi dan manusia lama harus kita tinggalkan. Karena manusia lama akan menuju kebinasaan. Menjadi manusia baru artinya kita diperbaharui dalam roh, pikiran. Menjadi manusia baru pun harus mempunyai komitmen, kesungguhan, dan tidak ada keraguan. Dan kita meyakini menjadi manusia baru akan menuju kehidupan yang kekal. Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Yang pertama,
Apakah yang diperlukan agar seorang Kristen sungguh meninggalkan hidupnya yang lama? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadi manusia baru mulai dari lingkup keluarga? Mari kita merefleksikan pertanyaan ini dan kita menjadi manusia yang baru. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati.